Halo semuanya, pada saat ini saya ingin memperagakan kepada Anda bagaimana caranya menghitung skor Z dari skor mentah siswa. Nah, kita tahu bersama bahwa skor Z ini adalah salah satu contoh dari skor standar yang boleh kita gunakan untuk menafsirkan skor siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Baik, kita sementara berfokus pada cara menafsirkan skor siswa yang satu dengan skor siswa yang lainnya. Oke, dalam satu kelas. Itu yang kita sebut dengan skor acuan norma atau penafsiran skor acuan norma, di mana kinerja dari seorang siswa kita bandingkan dengan kinerja dari siswa yang lain. Atau kalau itu untuk hasil ujian atau hasil tes, maka skor tes atau skor ujian dari seorang siswa kita bandingkan dengan skor tes atau skor ujian dari siswa yang lain. Nah, dalam hal ini kita akan merubah skor mentah menjadi skor Z. Nah, untuk itu kita akan melihat teori dari kurva normal seperti yang ada di sebelah kanan ini. Sebelum kita masuk ke skor Z, kita lihat dulu teori kurva normal. Nah, untuk distribusi data dalam kurva normal, kita akan dapati seperti ini. Nah, seperti dalam gambar, kurva normal ini dibagi dua seperti ini. Dan yang ada di tengah-tengah ini adalah skor rata-rata atau re-rata. Lalu yang ada di samping kiri dan kanan itu adalah standar deviasi. Nah, kita lihat kalau kita melangkah satu langkah ke kanan, ini adalah satu standar deviasi di atas skor rata-rata. Kita melangkah dua kali, itu berarti kita berada pada area dua standar deviasi di atas rata-rata. Lalu kalau kita melangkah yang ketiga kali, itu berarti 3 standar deviasi di atas skor rata-rata. Nah, kalau kita melangkah ke kiri satu kali, itu berarti kita berada di area 1 standar deviasi di bawah rata-rata. Kalau kita melangkah ke yang kedua kali, itu berarti kita berada di area 2 standar deviasi di bawah rata-rata. Oke? Jadi prinsipnya sama, kalau kita ke kanan itu berarti di atas rata-rata, kita melangkah ke kiri itu artinya di bawah rata-rata. Nah, kalau kita perhatikan kurva ini, di setiap bagian ini, di setiap bagian standar deviasi ini, sudah ditentukan besarnya data atau skor yang terdistribusi di wilayah tersebut atau di area tersebut. Sebagai contoh, satu standar deviasi di atas rata-rata, skor atau data yang tersebar di situ ialah berjumlah 34,13%. Hal yang sama juga berlaku untuk di sebelah kiri, satu standar deviasi di bawah rata-rata, skor atau data yang tersebar sebanyak 34,13%. Kita melangkah satu langkah lagi ke sebelah kanan, maka data yang tersebar di wilayah itu sebesar 13,59% atau banyaknya skor atau data yang tersebar di situ sebesar 13,59%. Sama juga dengan di sebelah kiri. Nah, semakin melangkah jauh, maka data yang tersebar di area itu semakin sedikit. Seperti ini 2,14, di sini juga 2,14, dan yang terakhir 0,13. Oke, apabila kita jumlahkan semua persentase ini, mulai dari sini 0,13 ditambah 2,14 sampai 0,13, maka jumlahnya adalah 100. Sebagai contoh saya taruh di sini, saya contohkan, saya taruh di sini saja sebagai contoh, 0,13 ditambah 2,14 ditambah 13,59 ditambah 34,13 ditambah lagi yang ini sebelahnya 34,13 ditambah lagi yang ini 13,59 ditambah lagi yang ini 2,14 ditambah lagi 0,13, ini hasilnya 100. Oke, jadi hasilnya adalah 100. Jadi total persentasenya ini
dari ujung sebelah kiri ke ujung sebelah kanan itu totalnya 100. Nah, sekarang kita akan latihan menghitung skor set dan kita akan gunakan prinsip ini untuk menafsirkannya. Oke, skor set dari siswa itu bisa dihitung menggunakan rumus seperti yang ada di bawah. Rumusnya adalah skor mentah dikurangi rata dibagi standar deviasi sampel. Nah, untuk itu yang pertama kita harus hitung adalah ratanya berapa dan standar deviasi sampelnya berapa. Oleh sebab itu kita akan hitung di sebelah sini. Saya akan menaruhnya di sini. Rata dari skor ini berapa dan standar deviasinya berapa. Kita hitung average. Kita masukkan yang ini. Nah, kita dapatkan rata-ratanya. Sekarang kita menghitung standar deviasinya. Standar deviasi sampel. Kita ambil yang sampel STDFS. Kita masukkan. Nah, hasilnya 7,5 sekian. Ini standar deviasinya. Sekarang kita akan hitung skor setnya. Nah, untuk skor set kita ambil 52, kita kurangi rata lalu dibagi standar deviasi. Skor yang berikutnya di bawahnya juga seperti itu. Jadi kita hitung 52 dikurangi rata dibagi standar deviasi. Hasilnya adalah, maaf ini ada kekurangan, saya harus tambahkan kurung di sini biar hasilnya jadi. Tambah kurung jadi 1,5, hasilnya 1,5. Lalu yang kedua 43 juga sama, kita ketik 43 dikurangi rata dibagi standar deviasi, lalu kita taruh kurung di sini. Kita taruh kurung, hasilnya 0,3. Oke. Ini adalah cara manual, ya, jadi cara manual. Nah, kalau misalnya Anda ingin menggunakan cara cepat, seperti yang biasa kita lakukan, mungkin kita tarik seperti ini, ada kemungkinan itu tidak berhasil. Seperti ini hasilnya. Nah, bagaimana supaya berhasil waktu ditarik? Caranya adalah kita menggunakan tombol F4. Kita mulai dari atas, kita gunakan tombol F4. Anda klik dulu di sini, memunculkan rumusnya di atas. Nah, tombol F4-nya ini kita taruh 2 kali. Kita sisipkan di sini kursornya di H2, kemudian kita tekan tombol F4. Nah, untuk beberapa laptop seperti laptop Lenovo, kita harus menekan tombol Fn terlebih dahulu, baru F4. Ada kalanya bisa kita langsung menekan tombol F4 untuk kebanyakan laptop. Satu kali kita tekan, lalu kita tekan lagi yang kedua kali untuk yang terakhir ini. Di H3 kita tekan tombol F4, kita tekan, baru kemudian kita tarik ke bawah. Baik, sekarang kita sudah mendapatkan hasilnya untuk skor set. Nah, sekarang tinggal kita aplikasikan menggunakan kurva normal yang ada ini. Oke, baik, saya ambil lagi yang ini. Nah, sekarang Anda lihat siswa 1 skor mentahnya 52, skor setnya 1,5. Nah, sekarang agar ini bisa ditafsirkan, kita lihat posisinya di kurva ini. Oke, 1,5 posisinya ada, kalau kita lihat 1,5, maka posisinya ada di bagian sini ya, 1,5. Oke, 1,5 posisinya ada di sini. Oke, 1,5 di sini ya. Oke, karena untuk skor Z rata-ratanya 0, standar deviasinya 1. Seperti ini ya, standar deviasinya 1. Artinya melangkah 1 kali ke kanan besarnya 1, melangkah 1 kali ke kiri besarnya 1. Ya. Jadi kalau kita masukkan ke kurva ini, maka 1,5 itu posisinya ada di antara 1 dan 2 di sini. Oke, itu berarti skor siswa itu berada di area ini, di area standar deviasi yang ini, atau 2 standar deviasi di atas rata-rata. Posisinya ada di sini.
Jadi kita akan menghitung, menjumlahkan semua persentase dari kiri ini ke kanan, semua sampai ke area ini, 13,59. Kita akan menghitung seperti itu. Baik, kita akan hitung di sini. Kita masukkan. Pertama kita ambil 0,13. 0,13 ditambah 2,14. 2,14 ditambah 13,59 ditambah 34,13, lalu ditambah lagi 34,13 di sebelahnya, 34,13, lalu yang terakhir kita tambahkan yang ini, 13,54. 13,54. Baik, sekarang kita enter. Waktu kita enter, hasilnya adalah 98%. Nah, sekarang kita akan tafsirkan, kita taruh di deskripsi. Kita taruh di bagian deskripsi di sini. Oke. Nah, di sini kita tuliskan 98% ini total persentasenya, itu berarti skor siswa 1 lebih baik dari kira-kira 98% siswa lainnya di kelas tersebut. Nah, seperti itu. Oke, 98%. Baik, Anda bisa melanjutkan sendiri menggunakan rumus yang sudah saya tunjukkan dan caranya. Dan tugas Anda selanjutnya adalah menghitung total persentase ini dan sekaligus mendeskripsikannya di sebelah sini. Dengan demikian, kita telah mempraktikkan bagaimana melakukan penafsiran skor acuan norma, yaitu kinerja dari seorang siswa atau peserta ujian dibandingkan dengan kinerja atau peserta ujian yang lain.